Halo teman-teman Energi Muda, ketemu lagi dengan aku Wira. Kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana kita memilih jurusan yang tepat. Sebenarnya jurusan yang tepat itu adalah jurusan yang memang kita dalamin gitu. Banyak dari kita, terutama yang baru lulus SMA, baru lulus SMK, itu pasti bingung nih mau jurusan apa gitu. Ada juga yang kuliah karena ikut-ikutan ambil jurusan, ada juga karena memang basic dia punya kemampuan di bidang tersebut. Tetapi ini kunci, aku kasih tahu bahwa kunci kalian ambil jurusan, kalian harus tahu dulu tujuan kalian kuliah itu buat apa. Kalau tujuan kalian adalah setelah lulus kalian pengen langsung kerja, artinya kalian jangan terlalu idealis. Idealis dalam arti kalian itu egois harus masuk ke jurusan A. Ketika kalian harus memaksakan diri buat masuk ke jurusan A, anggap bahwa jurusan A ini adalah jurusan favorit, dimana semua orang menginginkan masuk ke jurusan tersebut. Nah, semakin banyak peminatnya, kalian harus lihat lagi korelasinya. Apakah penyerapan tenaga kerja untuk jurusan tersebut memang banyak? Kalau banyak, apakah kalian bisa bersaing untuk nanti ketika selesai kuliah, kalian bisa masuk ke dunia kerja tersebut? Kalau misalkan peminatnya banyak tapi penyerapan di dalam dunia kerja itu sedikit, ya kalian harus pikirkan ulang gitu. Kalau memang tujuan kalian adalah buat langsung kerja. Tapi kalau tujuan kalian kuliah buat nanti lanjut S2, it's okay. Kalian ambil jurusan favorit, jurusan yang banyak peminatnya, kemudian kalian lanjut kuliah S2. Karena setahu saya kalau sudah masuk ke S2 itu pasti peminatnya itu sedikit sekali. Jadi kalian tidak lagi bersaing seperti kalian masuk S1. Kalau S1 itu biasanya kan banyak tuh, ribuan orang ingin masuk ke jurusan tersebut. Tapi kalau S2 itu sedikit sekali, karena satu ya mereka memilih setelah lulus S1 ya mereka langsung mencari pekerjaan atau mungkin buka usaha, sehingga mereka tidak lagi kepikiran buat S2. Sedikit sekali yang punya pemikiran buat lanjut ke S2. Jadi kompetitor kalau kalian mau masuk ke jurusan favorit saat S2 itu sedikit sekali. Jadi kalian harus memikirkan selain jurusan yang kalian ambil, kalian harus pastikan nih kalian tuh mau setelah lulus itu mau ngapain, kalian kuliah itu untuk apa. Dengan begitu ini akan mempermudah kalian gitu. Karena banyak jurusan yang memang tidak difavoritkan, peminatnya sedikit, tapi justru penyerapan tenaga kerjanya itu banyak sekali. Mungkin aku ambil contoh seperti jurusan peternakan. Jurusan peternakan ini sering sekali untuk di kalangan masyarakat itu seperti dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena ya orang berasumsi bahwa peternakan itu cenderung untuk kalian ya beternak. Kalau beternak ya kenapa harus kuliah? Itu mindset mereka itu masih, menurut aku masih sangat kuno sekali. Padahal di dunia peternakan itu sekarang itu sudah sangat maju, dimana kalian tidak semata-mata lulus kuliah harus ternak. No, big no. Jadi kalian harus pikirkan lagi, kalian abaikan dulu apa yang dikatakan orang. Kalian yang penting kalian harus konsisten, kalian harus punya kepercayaan diri bahwa tujuan kalian kuliah memang untuk bekerja. Berarti kalian harus ambil jurusan yang peluang kerjanya itu tinggi, sekalipun peminat saat masuk perguruan tingginya itu sedikit. Tapi kalau kalian setelah lulus kalian mau membuka wirausaha, kalian juga harus cari jurusan yang memang pasarnya nanti itu sangat luas. Semisal mungkin kuliner. Kalau kalian mau setelah lulus kuliah kalian mau usaha, menurut aku jurusan kuliner itu sangat menjanjikan sekali. Seperti tata boga atau mungkin perhotelan itu juga sangat bagus sekali. Ketika kalian nanti lulus, kalian bisa membuka usaha sendiri. Karena memang pasarnya kalau untuk kuliner sendiri itu nggak ada matinya gitu. Karena makanan itu merupakan kebutuhan primer yang setiap orang pasti butuh, sekalipun
dalam keadaan yang fluktuatif, dalam arti sekalipun mereka kondisinya ekonomi tidak stabil, pasti mereka tetap butuh makan kan. Jadi kalian kalau ambil jurusan itu, menurutku itu sangat menjanjikan. Jadi kembali lagi, ketika kalian mau kuliah, pastikan dulu kalian mau apa setelah kuliah itu. Mau seperti apa, tujuan kalian untuk apa. Setelah kalian jawab pertanyaan itu, baru kalian tentukan jurusan kalian. Jangan sampai kalian kuliah nih ambil jurusan tapi hanya ikut-ikutan. Oh, ini jurusan favorit, ini jurusan yang banyak banget peminatnya. Sementara kalian tidak memikirkan dampak selanjutnya. Karena banyak teman-teman juga yang setelah selesai kuliah masih menyandang job seeker. Jadi ya menurutku kalian harus realistis aja. Idealis boleh, tapi kalian harus tetap realistis. Kalau memang tujuan kalian untuk bekerja, ya carilah jurusan yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Kalau kalian mau berwirausaha, carilah jurusan yang pasarnya itu sangat tinggi. Kemudian kalian akan bertanya, apakah aku bisa masuk jurusan yang memang basicnya nggak ada nih. Misal, Kak, aku jurusannya dari SMK akuntansi, kalau aku ambil jurusan tata buka, apakah aku bisa? Bisa. Kuncinya adalah kemauan. Ini sedikit aku cerita. Aku juga jurusan teknik elektronika saat SMK. Saat itu aku coba untuk memaksakan diri masuk ke S1 di teknik elektronika industri, tapi akhirnya aku gagal seleksi dan akhirnya aku memilih untuk ambil jurusan peternakan. Jauh kan dari teknik elektronika, aku masuk ke peternakan gitu. Kalau kita pikir nggak nyambung sama sekali, nggak ada sambungannya sama sekali, dan karena memang sudah masuk dan aku melihat juga potensinya cukup baik, akhirnya aku berusaha untuk belajar. Ternyata dengan kemauan kita belajar, lambat laut atau cepat atau lambat, kalian akan menemukan feel-nya. Kalian akan menemukan, oh ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan. Yang penting kalian mau belajar, itu ya kuncinya. Jadi ketika kalian mau kuliah, ambillah jurusan yang sesuai dengan tujuan kalian kuliah itu buat apa. Oke, kalau kalian mau sharing atau kalian mau tanya-tanya, kalian boleh DM di IG ku, Wirageni. Aku akan dengan senang hati buat bales. Atau kalian juga bisa kirimkan via email. Ini email saya. Jadi buat kalian ya, jangan ragu dan jangan pantang menyerah. Oke, jadikan dirimu seperti apa yang kamu pikirkan. See you next time. Bye.